Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan kita. Sebelum kita beribadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Saya undang jemaat untuk saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Di awal April ini saudara, kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita selama bulan Januari, Februari sampai Maret. Sekarang kita sudah tiba di bulan April. Saudara, biarlah kita boleh tetap menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara yang siap beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri saudara. Kita tanggalkan dulu sejenak segala kegiatan aktivitas kita, sehingga kita benar-benar bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita kepada Dia. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai setiap kita yang beribadah sekarang ini, memimpin jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan kita. Mari kita tanggalkan sejenak beban kita, kegiatan kita. Mari kita berfokus pada ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita atas penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya
yang Kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Akan ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita angkat sekali lagi pujian. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidupmu, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga.
Haleluya, benar Tuhan. Engkau Tuhan yang maha kuasa, Engkau Tuhan yang agung. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam seminggu terakhir ini, Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Berbagai masalah pergumulan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menuntut jalan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas karunia anugerah dari Engkau. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah, datang kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama dengan seluruh umat Kristen mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Kita mau katakan kami memuji Engkau Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Here we go. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan sekali, kasih setiamu yang ku rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah Kau pikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Angkat sekali lagi pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Mari saudara dikasihi Tuhan bersatu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Kasih setiamu bisa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, siapalah kami ini di hadapan-Mu. Tapi Engkau mau menebus kami, menyelamatkan kami, menunjukkan betapa besarnya anugerah-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan saat ini di hadapan Engkau yang begitu menyayangi kami ini, kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita semua tentu tahu peribahasa ini. Ya, ada udang di balik batu. Artinya apa saudara? Artinya adalah ketika kita itu melakukan suatu hal tertentu, tetapi kita mempunyai motivasi yang lain, kita mempunyai maksud, tujuan yang lain. Biasanya peribahasa ini konotasinya negatif. Ya, orang melakukan kebaikan, tapi sebenarnya ketika dia melakukan kebaikan itu ada motivasi terselubung, ada tujuan lain yang ingin dikejar, saudara. Perbuatan baik tidak dilakukan dengan tulus hati. Ada udang di balik perbuatan-perbuatan baik. Contohnya saudara, kita misalnya buat baik kepada si bapak ya. Bapak namanya si A lah contohnya begitu ya. Ternyata kita tuh punya maksud lain. Kenapa? Karena kita sedang lagi PDKT, pendekatan dengan anaknya si bapak. Anak ceweknya si bapak. Jadi ketika kita berbuat baik kepada si bapak itu ternyata mungkin saja ada motivasi terselubung ingin bisa mendapatkan anak perempuannya. Gitu kan ya. Atau ketika kita membantu orang-orang di panti jompo atau di panti asuhan, kita kasih banyak bantuan sembako dan sebagainya. Ternyata kita punya maksud lain supaya kita bisa dapat pujian orang lain, supaya orang lain bisa melihat kebaikan hati, kewelas asihan hati kita itu. Saudara, itu adalah udang di balik batu. Banyak orang ingin menerima imbalan atau jasa dari apa yang sudah dilakukan. Dan akhirnya menjadi sebuah mental, saudara. Mental apa, saudara? Mental mengharap balasan. Kita akan lihat, saudara, bahwa mental mengharap balasan ini sebenarnya sudah terjadi itu dari zaman dahulu kala, saudara. Dari 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi. Sehingga Tuhan Yesus harus menegur tentang hal ini. Saudara, kita akan membaca nanti ya saudara, dari Lukas pasal 14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kita mungkin bisa buka dulu. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Saat itu ada seorang yang mengundang Yesus untuk makan, ya, di sebuah perjamuan makan. Bisa jadi ada pesta saat itu. Yesus diundang. Sebelumnya Yesus sudah mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya terkait hal itu. Itu ada di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Itu yang contoh Denny Gamadi minggu lalu sudah sampaikan firman Tuhan pada kita. Ya saudara ya, masih ingat kan ya khotbah daripada minggu lalu itu. Nah, singkat cerita setelah Tuhan Yesus mengajarkan itu, Yesus kemudian dipersilakan untuk duduk. Ya, tentunya dia duduknya itu di tempat yang terhormat, begitu ya. Dia duduk di tempat itu. Kemudian Tuhan Yesus dia mengajarkan satu hal lagi. Dia memberikan satu nasihat ajaran lagi. Kali ini bukan cuma kepada murid-muridnya, tapi dia juga ajarkan itu kepada orang yang mengundang Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus mengundang, orang itu mengundang Yesus, kemudian setelah Yesus diundang, dia duduk, Yesus mengajarkan sesuatu kepada orang yang mengundang dia. Nah, mari kita mau lihat apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Yuk, kita sama-sama baca saudara. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai yang ke-14.
Sudah ketemu saudara? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka, perhatikan ini, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ayat 13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Ya saudara, demikian sejauh kita membaca firman Tuhan. Minggu lalu contoh Denny sempat menyinggung perikop yang kita baca ini. Karena memang perikop yang barusan kita baca ini dengan khotbah minggu lalu, perikop minggu lalu itu ada kaitannya, berada di dalam situasi yang sama. Ya, nah minggu lalu fokus pembahasannya kan di ayat 8 sampai yang ke-11 itu Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kita harus belajar merendahkan diri, merendahkan hati, jangan sombong. Itu kan poinnya. Masih ingat ya khotbah minggu lalu saudara? Jangan sombong, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Nah, di ayat yang ke-12 sampai 14 ini ada poin lain yang sebenarnya ingin Tuhan Yesus ajarkan. Agak berkaitan dengan yang khotbah minggu lalu, tetapi ada penekanan yang berbeda. Ya, ini yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini. Saudara mungkin bertanya, contoh kok 2 minggu ini kok kita belajar ini terus ya? Iya. Saudara, seperti yang contoh Denny katakan minggu lalu, 2 perumpamaan ini, 2 perikop ini, itu sebenarnya berada di sentral, ya, di dalam Injil Lukas ini. Perumpamaan yang sentral. Ketika Lukas menuliskan ini, saudara, ketika 2 perumpamaan sentral ini, dia ditaruh di sentral itu, berarti ada penekanan. Berarti ini sesuatu yang penting harus kita itu pelajari. Nah sekarang mari kita melihat konteksnya saudara ya. Mengundang orang makan pada saat itu sebenarnya menunjukkan adanya sikap menghormati. Ya, kita menunjukkan adanya satu respek kepada orang-orang yang kita undang. Dan sebenarnya mengundang makan itu juga sebenarnya menunjukkan adanya kasih, adanya kebaikan yang kita itu berikan. Kita tuh do something good buat orang-orang yang kita itu undang makan itu. Nah, saudara paham ya saudara? Saya lihat sebenarnya makan-makan di dalam budaya Yahudi saat itu sebenarnya mungkin agak mirip dengan budaya orang-orang saat ini yang ada di Indonesia khususnya. Saudara kalau undang orang makan, tentu orang-orang yang saudara undang makan itu adalah orang-orang yang saudara hormati, benar atau tidak? Ada pesta, saudara bikin ada pesta pernikahan misalnya. Atau ada pesta acara-acara yang lain. Ya kan, misalnya rumah yang barusan selesai dibangun, kemudian saudara bikin syukuran. Saudara tentu ketika mengundang orang, itu adalah orang-orang yang saudara respect, benar nggak? Yang saudara hargai, yang saudara hormati. Oke, nah saudara kira-kira sama lah saudara ya. Nah itu kira-kira seperti itu budaya orang Yahudi saat itu. Nah tetapi yang kemudian yang sering terjadi pada saat itu adalah orang-orang ketika undang makan, mereka itu hanya mengundang orang-orang yang dekat pada mereka, dan yang punya status sosialnya itu tinggi. Tadi kalau kita baca di ayat yang ke-12, jelas sekali penekanannya itu ada di yang kaya, yang berada itu. Nah itu yang mereka itu undang. Sedangkan orang-orang yang status sosialnya itu rendah, itu tidak pernah diundang. Tidak pernah diundang, saudara. Nah kenapa begitu? Nah ini yang kemudian kita coba lihat, saudara ya. Dari perumpamaan yang nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita jelas bisa melihat bahwa ketika orang-orang itu mengundang, sebenarnya mereka itu punya motivasi lain, itu ya. Mereka ketika mengundang orang-orang yang berada, orang-orang yang status sosialnya tinggi, itu ada tujuan lain yang ingin dikejar. Ya, saudara, dengan kata lain, mereka tuh juga mengharapkan begini loh. Mereka ketika mengundang orang-orang berada itu, mereka kan menghormati mereka. Mereka juga mengharapkan nanti mereka bisa dapatkan penghormatan yang sama dari mereka. Nanti kelak mereka akan mengundang kita juga. Nanti kelak aku akan mendapatkan balasnya dari mereka.
Aku buat baik sama mereka, nanti kelak mereka akan buat baik juga sama saya. Saudara bisa paham sampai di sini. Saudara itu, saudara. Dan juga ketika mereka itu mengundang orang-orang kaya, orang-orang berada pada saat itu, mereka mendapatkan apa? Pengakuan. Mereka mendapatkan tepuk tangan dari orang-orang lain yang melihatnya. Wah, hebat ya dia ya. Dia bisa undang ini si orang ini. Hebat dia. Dia mendapatkan pengakuan. Atau mungkin saudara, ketika dia mengundang orang-orang yang berada itu, oh nanti ketika saya makan sama-sama dia, nanti mungkin bisa terjadinya deal, kerjasama di dalam bisnis, oh dan sebagainya. Macam-macam. Tapi intinya adalah ketika mereka undang, ketika mereka itu berbuat baik, menghormati orang, tidak tulus hatinya. Ada motivasi terselubungnya. Mengharapkan balasan dari orang. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan tidak pernah tulus. Saat itu juga mereka itu suka mengundang orang-orang rohani, saudara. Ya, seperti rabi. Yesus kan adalah rabi, diundang, ya kan ya. Kemudian duduk di tempat yang terhormat juga. Mereka mengundang para rabi, orang-orang Farisi, itu kan orang-orang status sosialnya tinggi juga. Bayangkan, ketika mengundang orang-orang seperti itu, bagaimana orang lain dia hebat ini orang, bisa mengundang orang-orang status sosial tinggi. Belum lagi kalau mungkin secara rohani mereka akan melihat, ketika mengundang orang-orang seperti ini, pahalanya besar di surga. Belum lagi Yesus tuh lebih hebat dari para rabi yang lain. Yesus bisa lakukan mukjizat, ya kan? Yesus bisa meredakan angin ribut dan sebagainya. Oh, ini orang yang undang Yesus ini pinter, saudara. Saya undang Yesus, supaya nanti kalau aku dapat masalah, Yesus bisa ingat aku. Saudara perhatikan itu, saudara. Tidak pernah tulus. Ada motivasi terselubungnya. Selalu motivasinya nanti aku sudah melakukan kebaikan, nanti aku akan mendapatkan lagi kebaikan itu dari kamu. Nah saudara, itu yang terjadi saudara pada saat itu. Itu sebabnya Yesus tuh tahu persis bagaimana hati mereka. Sehingga Yesus harus memberikan pengajaran ini. Yesus mau mengoreksi hati mereka. Orang yang mengundang dia secara khususnya. Dia ingin mengoreksinya. Motivasinya. Oke saudara, coba sekarang kita telisik arti dari jangan mengundang orang-orang dekat, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang kaya dan sebagainya. Ya kan di ayat 12 katakan ya, apabila engkau adakan perjamuan, jangan engkau undang mereka-mereka yang berada itu. Saudara, apakah artinya di sini adalah kita nggak boleh lagi memberikan respek, kita nggak boleh lagi berbuat baik. Kalau ada mengundang orang-orang yang berada, orang-orang dekat kita, yang kaya dan sebagainya, apakah nggak boleh lagi? Saudara jangan salah paham. Tuhan Yesus tidak bermaksud seperti itu. Ketika kita melihat kalimat jangan engkau mengundang, kita harus melihat kalimat berikutnya, yaitu karena ini loh. Karena apa? Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Karena mereka akan membalasnya. Saudara, poinnya itu di situ. Ya, jadi bukan tindakan mengundang itu sendiri sebenarnya. Bukan tindakan berbuat baik itu sendiri. Tetapi masalahnya adalah di hatinya. Engkau mengharapkan balasan. Itu yang Tuhan Yesus lagi celah. Jadi saudara, kalau kita mau terjemahkan menafsirkan ulang apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kira-kira yang mau disampaikan begini. Jangan mengundang dengan motivasi mengharapkan imbalan atau balasan. Saudara sudah paham ya saudara? Tuhan Yesus ingin apa? Dia ingin kita itu ketika berbuat baik kepada orang lain, mari kita itu berbuat baik dengan motivasi kasih yang murni. Dengan motivasi benar-benar tulus. Karena aku mengasihimu, aku menghormatimu. Karena aku mengasihimu, aku berbuat baik. Karena aku mengasihimu, aku mengundang engkau, dan sebagainya. Saudara, biarlah itu semua lahir dari kasih yang tulus. Bukan dengan hati yang ingin mengharapkan balasan. Saudara, memang gak mudah ya. Karena kita, membalas itu sebenarnya sudah menjadi lumrah di dalam dunia kita saat ini. Kita mungkin mengatakan, iya contoh, ini seperti sudah hukumnya itu hukum timbal balik. Ya, kalau saya kerja sama kamu, ya kamu harus beri gaji sama saya.
Kalau saya udah bayar, ya kamu harus berikan barangnya. Ya kan seperti itu saudara ya. Tapi kemudian akhirnya jadi luas nih ya. Saya udah baik sama kamu harus baik juga sama aku. Saya dulu udah bantu kamu, sekarang kamu harus bantu aku. Jangan lupa itu, ya kan? Kalau kamu nggak baik sama aku, ya aku nggak baik sama kamu. Saudara, itu dunia kita. Orang-orang di sekeliling kita. Saya nggak tahu bagaimana dengan hidup kita. Apakah kita juga terhitung salah satu di dalamnya menjadi orang seperti ini? Orang-orang mengatakan gak ada yang gratis di dunia ini. Sampai-sampai perbuatan baikku ke orang lain pun tidak gratis. Benar atau benar, saudara? Saudara, terkadang kita itu ketika berbuat baik kepada orang, itu gak gratis. Gak pernah tulus. Kita berbuat baik tujuannya adalah supaya nanti kamu bisa berbuat baik lagi sama aku. Saudara, ini sistem dunia sudah error. Tuhan Yesus gak ingin kita sebagai murid-muridnya ini, kita menjadi orang-orang seperti ini, saudara. Gak ada yang gratis di dunia ini. Siapa bilang, saudara? Siapa bilang? Matahari, udara, oksigen, itu Tuhan kasih gratis, saudara. Coba sekarang saudara pegang dada kiri saudara ini. Jantung saudara berdetak, jantung kita berdetak. Kemudian peredaran darah ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kita sekarang bisa mendengarkan khotbah ini. Saudara, itu tidak dipungut biaya sama Tuhan loh, saudara. Tuhan kasih gratis. Kemudian anugerah keselamatan, Dia berikan juga secara cuma-cuma. Anugerah. Saudara, kita mendapatkan surga itu adalah mercy. Saudara, itu tidak dipungut biaya, tidak dituntut oleh Tuhan, saudara. Kita nggak perlu membayar apapun untuk penebusan hidup kita. Saudara, mari saudara, kita mau meneladani Tuhan kita. Kita mau teladani Tuhan kita yang berbuat baik, menebus orang-orang yang berdosa ini dengan cuma-cuma. Karena apa? Hanya karena Tuhan itu mengasihi kita. Saudara, Tuhan ketika menebus kita, apa yang jadi motivasi hatinya? Dia ingin menyelamatkan kita. Dia sayang kita. Saudara, biarlah saudara kita meneladani Tuhan kita ini. Ketika kita itu berbuat baik kepada orang-orang lain, kita lahir dari kasih juga. Janganlah kita katakan perbuatan baikku itu juga tidak gratis, saudara. Jangan, itu orang dunia yang mengatakan seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Amin, saudara. Karena itu saudara, mari sebagai orang-orang dalam Injil, buat baiklah. Karena memang lahir dari hatimu yang tulus mengasihi. Lahir dari kasih yang murni. Oke, mungkin kemudian saudara ada bertanya gini. Contoh, bagaimana kalau begini? Jadi kan saya itu pernah lakukan kebaikan ya, kepada orang lain. Dia tuh lagi susah. Saya bantu dia. Oke, saya udah bantu dia. Kemudian saya dalam hati saya nggak mengharapkan balasan dari dia. Saya benar-benar kasihan, saya simpati, kemudian saya bantu. Begitu. Tapi kemudian contoh selang berjalan waktu, ketika dia sudah Jose ya, dia sudah sukses, kemudian saya yang jadi agak seret nih. Kemudian dia gilir membantu saya jadinya. Tapi kalau saya mengatakan nggak usah, kamu nggak usah bantu, tapi dia tetap membantu. Contoh, apakah begitu salah nggak? Nah, mungkin saudara ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, saudara, saya mau katakan itu tidak salah. Oke? Karena saudara, yang disorot Tuhan Yesus di sini adalah hati. Ya. Ketika saudara sejak awal tidak pernah mengharapkan balasan dari orang-orang yang saudara sudah pernah bantu, atau daripada orang-orang yang saudara berbuat baik, saudara tidak berdosa di situ. Saudara nggak salah. Nah, bagaimana kalau orang itu akhirnya membantu kita berbuat baik lagi pada kita, membalas kebaikan kita, saudara bisa melihat itu sebagai balasan Tuhan kepada saudara. Saudara bisa melihat itu sebagai Tuhan yang kemudian berbuat baik kepada saudara. Saudara mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan melalui orang tersebut, Tuhan membantu saudara. Dan tentunya dia melakukan hal seperti ini, dia juga akan lahir dari hati yang mengasihi saudara. Ya, jadi saudara itu tidak salah, oke? Yang poin pentingnya itu adalah ketika saudara sudah bantu itu loh, hatimu itu sama hatiku itu bagaimana? Apakah masih terbesit enggak? Apakah setelah bantu itu masih diingat-ingat terus enggak? Ya, apakah nanti di kemudian hari sudah 2 tahun kita bisa ungkit-ungkit lagi enggak? Nah, kalau jawabannya iya, berarti berdosa. Kalau jawabannya tidak, berarti tidak berdosa. Simple ya saudara ya.
Simple. Karena yang Yesus maksudkan di dalam ayat 12 sampai 14 ini adalah ngomong tentang hati kita itu loh. Ya, hati ini yang sedang dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, di ayat yang ke-13 sampai 14, Yesus mengatakan orang-orang cacat, orang-orang miskin, lumpuh, buta, itu adalah sebagai contoh orang-orang yang harus diundang. Kenapa? Jelas saudara, karena orang-orang seperti itu tentu nggak bisa memberikan balasan kepada kita, setidaknya pada saat itu, bukan? Jadi ketika kita itu, istilahnya itu kita berbuat baik kepada orang-orang yang status sosialnya rendah seperti itu, dalam hati kita sudah tahu, ini orang nggak akan bisa balas saya. Saudara tentu akan ketika membantu itu, mau tidak mau motivasinya adalah saudara mengasihi mereka atau tidak, begitu. Ya kan? Saudara, jadi kira-kira seperti itu, saudara. Motivasi kita ini yang benar-benar harus tulus ketika kita itu bantu orang lain. Tapi kemudian ada saudara yang kemudian bertanya seperti ini. Contoh, tapi gimana kalau begini? Ya. Ada tuh orang-orang yang berbuat baik kan, kepada orang-orang nggak mampu, kepada panti asuhan lah, panti jompo dan sebagainya, atau anak-anak di pinggir jalan bagi-bagi makanan. Tapi setelah itu kemudian dia gaungkan ke orang-orang. Ya, lihat nih aku sudah bantu orang ya, ini dan sebagainya. Tujuannya untuk menonjolkan dirinya. Itu gimana contoh? Dia bantu orang miskin loh contoh. Dia berbuat baik itu bukan cuma pada orang kaya, tapi pada orang miskin kayak gitu juga. Itu gimana contoh? Saudara, saya akan katakan itu sama saja dengan motivasi mengharapkan balasan. Nggak ada bedanya, saudara. Saudara, kalau kita lihat di zaman Tuhan Yesus saat itu, ada sedikit perbedaan, saudara, ya, dengan zaman kita yang sekarang ini. Pada zaman Tuhan Yesus saat itu, orang-orang ketika berbuat baik, ya, mengundang makan, duduk makan sama orang-orang yang miskin, cacat, buta itu, orang yang mengundang, orang yang berbuat baik itu akan dipandang rendah sama orang lain. Jadi orang-orang biasanya akan sangat menghindari orang-orang seperti itu. Karena kalau orang lain sekitar lihat, apalagi orang Farisi melihatnya, orang itu akan dicap buruk. Orang yang duduk makan sama orang berdosa itu akan dilihat rendah, begitu loh. Ya, tetapi ini agak berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ini, ketika kita itu berbuat baik pada orang-orang yang disisihkan, kita justru mengundang makan orang-orang yang disisihkan. Kita nggak dipandang rendah, saudara. Ada sih, tapi beberapa aja. Tapi sebagian besar saya yakin justru akan memuji kita. Hebat ya, ini kamu ya. Orang-orang gak ada loh mau undang makan orang-orang miskin. Tapi kamu undang makan orang-orang buta dan seperti itu. Kamu hebat sekali. Jadi saudara, di zaman sekarang ini, mengundang orang-orang yang Tuhan Yesus sebutkan tadi, miskin, buta dan sebagainya itu, kita juga bisa melakukannya dengan motivasi mengharapkan balasan. Bisa, saudara. Jadi saudara, ini sebenarnya akhirnya bukan bicara tentang kita mengundang siapa, orang status sosial tinggi, orang status sosial rendah, berbuat baik kepada mereka yang kaya sama mereka yang miskin. Bukan. Ini akhirnya ngomongnya adalah ketika kita berbuat baik kepada siapapun, ketika kita berbuat baik kepada siapa saja, motivasi hati kita apa? Karena kepada siapapun itu, kita tetap bisa muncul perasaan ingin mengharapkan balasan, ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan penghormatan, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Saudara, kita tuh harus hati-hati, hati-hati sekali. Saudara, saya ingin mengajak setiap kita ketika kita itu berbuat baik, ayo lakukanlah dengan hati yang tulus. Lakukanlah lahir dari hati yang benar-benar mengasihi mereka, yang benar-benar ingin yang terbaik buat mereka. Coba sekarang kita ingat-ingat, siapa orang-orang yang akhir-akhir ini kita sudah pernah berbuat baik pada mereka? Coba kita ingat-ingat, saudara. Ada nggak, saudara? Saya berharap ada ya. Nah, sekarang kalau misalnya sudah ada orang-orang yang saudara bantu, orang-orang yang saudara berbuat baik, saudara masih ingat-ingat nggak itu dalam hatimu? Saudara masih dalam hati itu bisa ungkit-ungkit nggak? Dalam hati saudara masih ingin mengharapkan nanti orang itu satu waktu bisa bantu saya nggak? Atau berbuat baik pada saya nggak? Apakah ada muncul seperti itu? Kita bisa bertanya lagi,
apakah perbuatan baikku kepada orang-orang lain itu gratis atau tidak? Ataukah tidak gratis? Saudara, jikalau mungkin ada dalam hati kita, oh ya, sejujurnya ya, ini dalam hati kedalaman. Perbuatan baikku kepada orang lain itu tidak gratis sebenarnya sih. Dalam hati kecil saya masih mengharapkan dia bisa berbuat baik lagi sama saya. Saudara, di hadapan Tuhan saat ini, berdoalah dan bertobatlah. Ya saudara, saya percaya Tuhan akan ubahkan hati kita. Saudara, ketika kita melakukan kebaikan dengan motivasi hati yang benar, maka saudara dikatakan di ayat yang ke-14b ini, dikatakan apa? Kita akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kita akan mendapatkan balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Yang dimasukkan Tuhan Yesus apa? Ketika kita berbuat baik, jangan engkau taruh harapanmu, jangan engkau taruh pengharapanmu itu di bumi ini, dari orang lain. Taruhlah pengharapanmu itu di sorga nanti. Taruhlah pengharapanmu nanti ketika engkau dibangkitkan. Itu loh saudara. Banyak orang tuh ingin mendapatkan balasannya itu semua di sini, begitu loh saudara. Padahal pengharapan kita yang terbesar di sorga nanti itu. Nah saudara, perlu saya clearkan dulu di sini ya. Mendapatkan balasnya ini apa maksudnya? Apakah itu keselamatan? Apakah itu sorga? Jawabannya tidak, saudara. Sekali lagi saya katakan, saudara. Engkau akan mendapatkan balasnya, itu bukan bicara tentang sorga. Itu bukan bicara tentang keselamatan. Lalu apa itu contoh? Ya, saudara, ahli-ahli PB, para penafsir, kemudian mengatakan, balasnya di sini sebenarnya adalah berupa reward, hadiah, untuk orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi, kita sudah diselamatkan. Oke, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Kristus, yang sudah sungguh-sungguh ikut Kristus, mereka akan diselamatkan. Nah, tetapi tiap-tiap orang Kristen nanti ketika di sorga, rewardnya bisa beda-beda. Hadiahnya bisa beda-beda. Saudara bisa paham ya? Itu tergantung dari apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka tabur di bumi ini. Oke, jelas ya saudara ya. Jadi sekali lagi, balasan yang dimaksud di sini bukan bicara tentang keselamatan atau surga, tapi sedang berbicara tentang reward. Ada hadiah yang nanti Tuhan itu akan sediakan kepada setiap kita. Karena keselamatan itu tetap kita dapatkan bukan dengan kita itu melakukan berbagai hal. Kita terima keselamatan itu dengan cuma-cuma. Ya, karena kita sudah menerima keselamatan, maka kita berbuat baik. Nah, ketika kita sudah berbuat baik ini, nanti di sorga ada reward-nya. Ada reward-nya yang akan diberikan kepada setiap kita. Saudara, ayo, jangan kita taruh pengharapan kita di bumi ini. Oke, taruhlah pengharapanmu itu nanti di sorga, ketika engkau sudah dibangkitkan, ketika engkau itu sudah diselamatkan. Saudara, ada dua prinsip hari ini yang sudah kita pelajari. Sama-sama kita bacakan, saudara. 1, 2, 3. Jangan lakukan kebaikan dengan motivasi mendapatkan balasan dari orang lain. Itu silang ya. Tetapi lakukanlah kebaikan kepada orang-orang lain itu dengan motivasi kasih yang murni dan menjadi saluran kebaikan Tuhan. Kita terus latihan. Kita terus belajar. Dan sebenarnya nih saudara ya, sebenarnya kita itu nggak perlu lagi loh kita dapatkan balasan seperti itu. Nggak perlu lagi. Karena Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya sudah memberikan itu pada kita. Tuhan Yesus kasihnya dia udah curahkan pada kita. Dia sudah menerima kita. Dia sudah menerima kita menjadi murid-muridnya. Dia mengakui kita di hadapan malaikat-malaikatnya, dan bahkan mungkin di hadapan si jahat. Allah Bapa bahkan mengangkat derajat kita menjadi anaknya. Kita orang siapa saudara? Kita orang berdosa. Tapi yang kemudian diselamatkan, udah dikasihi, dikasih penghargaan, diakui, dihormati Tuhan. Saudara, oleh pencipta langit dan bumi. Saudara, tidakkah itu cukup saudara? Saudara, seharusnya itu sudah cukup untuk setiap kita. Sehingga kita itu tidak perlu lagi mendapatkan balasan itu dari orang-orang lain. Penerimaan dari orang lain, pengakuan dari orang lain,
penghormatan dari orang lain. Apa gunanya, saudara? Kita sudah dapatkan itu kok dari Tuhan kita, dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saudara, kalau orang-orang dunia itu mereka melakukan kebaikan supaya dapatkan pengakuan, kita beda. Kita sudah dapatkan pengakuan, kasih, penghormatan dari Tuhan. Lalu kita termotivasi, kita melakukan kebaikan pada orang lain. Inilah bedanya dunia dengan Injil. Saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan gini, kita itu mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah yang sudah kita terima itulah yang kemudian jadi motivasi kita untuk mengasihi. Oh saudara, biarlah Kristus cukup bagi kita. Biarlah kasih Kristus sudah cukup bagi kita. Amin saudara-saudara. Jadi saudara, ketika kita sudah mempunyai paradigma seperti ini, ya, Kristus sudah cukup bagi kita. Kita tentu tidak akan mengharapkan lagi balasan dari orang lain. Kalaupun misalnya orang lain ada memberikan kita balasan, orang lain memuji, orang lain mengakui, orang lain menghormati kita, kita melihat itu sebagai bonus. Dan kalau kita tidak mendapatkan itu pun tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Kan banyak orang seringkali sudah melakukan kebaikan-kebaikan gitu, terus nggak ada orang lain puji, itu rasanya nggak enak gitu loh. Saudara, jangan kita menjadi orang-orang seperti itu. Kita dapatkan atau nggak dapatkan, itu nggak masalah buat kita. Karena kita udah dapatkan dari siapa? Dari Tuhan. Sehingga yang lain-lain itu akhirnya menjadi seperti apa? Sama-sama katakan, bonus. Bonus. Saudara, biarlah Kristus cukup bagi kita. Saudara, seorang ilmuwan Inggris, ya, di abad yang ke-18, bernama Michael Faraday. Beliau ini yang menemukan listrik, saudara. Kalau nggak ada beliau ini, sekarang kita hidup nggak ada listrik. Karena itu dia dijuluki sebagai Bapak Listrik, Michael Faraday. Saudara, beliau di satu masa hidupnya pernah mengucapkan kalimat seperti ini. I shall be with Christ, and that is enough. Aku akan bersama-sama dengan Kristus, dan itu sudah cukup bagi aku. Saudara, bagi seorang ilmuwan yang begitu pintar, begitu jenius, saudara, apa pada akhirnya yang dikejar sama dia? Kristus. Apa yang membuat dia akhirnya bisa mengatakan cukup ketika dia bersama dengan Kristus? Saudara, biarlah itu juga boleh menjadi perkataan setiap kita. Ketika Yesus Kristus itu sudah hadir dalam hidup kita, memberikan kasih-Nya, pengakuannya, penerimaannya kepada kita, biarlah kita bisa katakan, itu cukup. That is enough. Christ is enough for me. Amin, saudara. Saudara, satu pertanyaannya, saudara, sebelum kita akan mengakhiri selesai khotbah ini, untuk setiap kita. Apakah kita sekarang ini setelah dengar khotbah ini, kita masih mau nggak berbuat kebaikan, memberikan hormat pada orang-orang lain seperti itu, dengan mengharapkan ada balasan dari mereka enggak? Saya harap jawaban saudara adalah tidak. Kenapa tidak? Karena saya sudah mendapatkan itu semua dari Tuhanku Yesus Kristus. Dan itu sudah cukup. Amin. Mari bersatu hati kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengoreksi hati kami, mengoreksi motivasi kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami ketika do something good, berbuat baik kepada orang-orang lain, membantu orang lain, ya Tuhan, menunjukkan respek, menghormati orang-orang lain, kami melakukannya itu lahir dari hati kasih yang murni, lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi mereka. Dan biarlah ya Tuhan, tidak ada perasaan hati yang ingin mengharapkan balasan dari orang lain, pengakuan dari orang lain, timbal balik itu ya Tuhan. Tolonglah kami. Jikalau mungkin ada di antara kami yang masih seperti ini, Allah Roh Kudus tolong setiap kami, anak-anak-Mu ini, supaya kami bisa berubah, bertobat. Dan biarlah kami bisa mengatakan ya Tuhan, Kristus itu sudah cukup bagi kami.
Kami sudah mendapatkan segala kemuliaan, kehormatan, pengakuan, kasih dari Engkau. Itu sudah cukup. Kami gak perlu lagi mendapatkan dari orang lain. Kalau orang lain pun ada memberi, kami melihat itu sebagai bonus. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu ini, tolonglah jemaat-Mu BCS Medan, tolonglah setiap orang yang mengikuti saluran channel ini, setiap kami ya Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar semakin harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap melakukan firman Tuhan ini, sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memampukan setiap kita. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan Contoh Robin. Saat ini untuk meresponi firman Tuhan, mari kita berikan persembahan buat Tuhan kita. Kita mengucap syukur, kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi kita pujikan ini saudara. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami akan terus mengucap syukur kepada-Mu.
Kami saat ini hendak mengingat-ingat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terlalu banyak Tuhan, terlampau banyak. Terima kasih ya Tuhan karena kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan karena Engkau tak pernah berhenti mencintai kami, mengasihi kami. Sekalipun kami seringkali ya Tuhan, masih bisa membuat Tuhan sedih. Terima kasih Tuhan yang tetap konsisten dalam mengasihi kami. Tuhan tolonglah, supaya dalam kehidupan kami juga mau tetap mengasihi Engkau. Dalam kehidupan kami tetap mau setia hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan, kasih-Mu itu sudah cukup di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak perlu ya Tuhan mengharapkan ada pujian-pujian, tepuk tangan, penerimaan-penerimaan dari orang-orang lain lagi. Tuhan Yesus, penerimaan dari Tuhan Yesus, cinta kasih dari Tuhan Yesus itu sudah cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersatu hati mau bersama-sama terus menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau yang terlebih mengerti apa yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini. Apakah itu mungkin pergumulan sakit penyakit ya Tuhan? Atau mungkin ada yang sekarang sedang bergumul dalam hal ekonomi, bergumul di dalam pekerjaan. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang sedang dihadapi. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami iman yang tetap teguh itu ya Tuhan, tetap mau bersandar berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memulihkan kami sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Inilah iman, inilah harapan kami Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu juga terus menyerahkan untuk iman kerohanian jemaat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, biarlah berbagai persoalan dunia tidak mengaburkan kami semakin jauh dari Tuhan. Biarlah kami boleh tetap memiliki fokus itu tertuju kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami mau tetap setia berelasi dengan Tuhan. Kami mau tetap setia saat teduh membaca firman Tuhan. Karena itulah kekuatan utama di dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus supaya kami bisa konsisten menjalin relasi dengan Engkau di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati mau berdoa, kami mau menyerahkan tuh orang-orang di luar sana yang saat ini mungkin sedang terjerat di dalam dosa-dosa, kecanduan-kecanduan tertentu ya Tuhan. Tuhan, mereka mungkin tahu bahwa itu adalah hal yang tidak benar dan ingin terlepas, tetapi seringkali sangat sulit terlepas karena ada kuasa-kuasa yang seakan-akan terus menarik kami ke bawah, menarik mereka ke bawah. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh berbelas kasihan, jamahlah, pulihkanlah mereka ya Tuhan. Biar di dalam masa-masa ini, di dalam masa kegelapan mereka bisa melihat setitik cahaya Kristus, boleh menyinari hati mereka, menyinari hidup mereka. Biarlah mereka bisa mengenal Kristus ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan bahwa untuk orang-orang di bangsa ini, ada banyak yang masih belum percaya mengenal Kristus. Kami mohon kiranya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang on the move, Engkau yang Allah terus bekerja, Engkau Allah yang terus bergerak untuk menjamah, mencari dan memulihkan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, biarlah ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan di bangsa kami ini. Kami juga terus menyerahkan ya Tuhan, agar kiranya pandemi ini boleh segera berakhir. Kami percaya ya Tuhan, kehendak Tuhan. Kami serahkan biar kehendak-Mu yang jadi. Tapi kami sebagai umat-Mu ini kami bersatu hati memohon. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh mendengarkan dan Engkau yang boleh memulihkan bangsa kami bahkan dunia kami dari pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh doa kami ini ke dalam pimpinan-Mu. Dan inilah persembahan yang kami berikan. Biarlah Tuhan yang boleh kuduskan, Tuhan boleh pakai ini menjadi perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Inilah doa dan inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat dikasih Tuhan bersama-sama kita katakan,
Amin. Mari kita bersama-sama pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang kami sudah ikutin hari ini. Puji-pujian yang kami sudah naikkan, biarlah itu boleh sungguh ya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani hari, secara khusus untuk firman Tuhan, biarlah tidak kami lupakan begitu saja, tapi firman Tuhan itu boleh terus tersimpan dalam hati kami, mengingatkan kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita selesai dalam ibadah ini, arahkan hati pikiran kita kepada Dia, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya rahmat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus hidup kita. Pimpinan penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Memampukan kita untuk kita terus mengingat kasih-Nya Tuhan dan mau terus berelasi dengan Dia. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai setelah kita mendengarkan warta jemaat berikut ini. Shalom saudara dikasih Tuhan, hari ini ada beberapa pengumuman yang akan kita perhatikan. Saudara, saya mau menginfokan pada setiap kita bahwa ada 4 saudara-saudari kita yang nanti pada tanggal 17 April pada hari Paskah akan menerima baptisan dan CD. Saudara, saya akan menginfokan pada saudara, Ibu Pingel, ada Ibu Pingel, kemudian ada Calvin, dan ada Chartin yang akan mengikuti baptisan dewasa pada hari Paskah nanti. Kemudian Sentosa Lim yang akan mengikuti CD. Saudara, kita bersyukur, saudara, keempat saudara-saudari kita ini mereka telah mengikuti katekisasi, sudah selesai mengikuti kelas katekisasi, dan mereka sudah siap untuk menerima baptisan dan CD ini. Kita terus berdoa agar Tuhan yang boleh terus memelihara iman mereka, biarlah Tuhan boleh terus teguhkan, mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam kebenaran Injil. Saudara, sesuai dengan aturan sinode, maka warta ini akan diumumkan 2 minggu berturut-turut. Minggu ini, kemudian minggu depan. Kemudian saudara, yang terakhir, kita minggu depan ibadah masih dilakukan secara online, dan itu adalah yang terakhir saudara. Karena nanti mulai dari Jumat Agung, tanggal 15 April, dan Paskah tanggal 17 April, kita sudah mulai start untuk melakukan onsite lagi. Jadi, saudara, saya ulang lagi, saudara, minggu depan, tanggal 10 April, itu adalah ibadah online yang terakhir, saudara. Kita terus berdoa, saudara, agar benar-benar sudah berakhir, saudara, ya. Kita berdoa agar pandemi di kemudian hari tidak muncul dengan begitu hebat lagi. Jadi, saudara, tanggal 10 April minggu depan adalah ibadah online terakhir. Kemudian, tanggal 15 April, start 15 April Jumat Agung, dan 17 April Paskah.
kita sudah mulai onsite. Setelah itu sudah terus onsite. Oke, ibadah minggu depan kita tema ibadah kita adalah foot washing, membasuh kaki. Kita sebentar lagi akan masuk dalam Jumat Agung, akan masuk di dalam Paskah. Biarlah kita boleh benar-benar saudara merenungkan saudara apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Biarlah kita boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan. Minggu depan firman Tuhan disampaikan oleh Chuantao Ridwan Tangkilisan. Demikian saja saudara warta pengumuman hari ini. Saya terus berharap saudara di rumah tetap bersukacita, tetap sehat, dan tetap terus melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Demikian saja pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.